Biasanya kolom outdoor yang terpapar matahari atau sinar matahari lebih banyak, biasanya penguapannya akan lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan saya Julian Prasetyo. Kembali kita akan membahas mengenai beberapa hal pemeliharaan koi. Teman-teman, ada penyakit di Indonesia ataupun di dunia ini yang tidak mudah penularannya, tetapi mematikan. Ada dua penyakit, yang pertama adalah AIDS, yang kita kenal, atau HIV. Yang kedua adalah hepatitis C. Kedua ini tidak mudah menular, tetapi tetap mematikan. Cara penularan kedua penyakit ini yaitu melalui darah yang terinfeksi masuk ke dalam luka yang terdapat di tubuh seseorang. Ada beberapa cara kedua penyakit ini dapat menular kepada orang lain, yaitu dengan menggunakan jarum suntik bersama-sama. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang terlibat dengan atau menggunakan narkoba dengan cara disuntik. Dan ini sudah diketahui oleh kebanyakan orang. Potensi penularan HIV maupun hepatitis C ini dapat terjadi juga ketika kita mengunjungi barbershop atau tukang cukur. Di mana tukang cukur tersebut biasanya ketika finishing bagian-bagian yang sempit di bagian kepala kita, di belakang, di samping, dia akan menggunakan pisau seperti ini. Nah, pisau ini biasanya dimiliki oleh tukang cukur, dipakai untuk satu orang ke orang yang lain atau pelanggan ke pelanggan yang lain tuh menggunakan pisau yang sama. Dan pisau ini biasanya tidak disterilkan. Kenapa? Karena cukup diseka dengan tisu supaya kering. Nah, ketika pisau ini digunakan ke kepala seseorang, di bagian kulit, kadang-kadang suka melukai kulit orang tersebut. Dari mana kita tahu pisau tersebut melukai kulit? Yaitu ketika kita kulit yang terkena air itu akan terasa perih. Nah, maka di situ artinya pisau tersebut sudah melukai bagian kulit kita. Nah, luka tersebut biasanya sedikit banyak akan ada darah yang menempel pada pisau tersebut. Kemudian, pisau itu akan digunakan lagi kepada pelanggan yang berikutnya. Ya, kemungkinan juga pelanggan berikutnya sedikit banyak mungkin ada yang luka, ada yang tidak. Ketika dia terluka, maka bagian dari pisau tersebut yang telah digunakan oleh pelanggan sebelumnya, dia akan mengenai pelanggan berikutnya. Nah, ketika pelanggan yang awal itu mempunyai penyakit HIV maupun hepatitis C, maka kemungkinan penularan akan terjadi kepada pelanggan yang menggunakan pisau yang sama. Lalu bagaimana cara mencegah supaya ketika kita ke barbershop atau ke tukang cukur tidak terkena atau tertular penyakit hepatitis atau Lalu bagaimana caranya supaya ketika kita ke barbershop atau ke tukang cukur kita bisa terhindar dari penyakit penularan penyakit HIV maupun AIDS? Maka alternatifnya kita bisa meminta untuk tukang cukur tersebut tidak menggunakan pisaunya untuk melakukan finishing pada pencukuran rambut kita. Tapi mereka biasanya menggunakan mesin seperti ini, mesin cukur, mesin listrik. Nah, itu tetap dapat digunakan untuk melakukan finishing pada rambut kita. Dan ini biasanya jarang sekali dia melukai kulit kita. Atau misalnya kita sangat membutuhkan untuk melakukan finishing yang lebih baik, maka kita bisa menggunakan silet cukur seperti ini yang sekali pakai. Potensi penularan berikutnya bisa terjadi ketika kita pergi ke dokter gigi. Dokter gigi mempunyai potensi yang besar jika beberapa hal berikut ini tidak diperhatikan. Yang pertama adalah ketika kita merawat gigi atau memperbaiki gigi, menambal, pasti akan dilakukan pelubangan atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan gigi atau gusi kita itu
terluka. Dan ini adalah hal yang biasa. Ketika alat-alat dokter gigi yang tidak disteril dengan baik untuk digunakan pada pasien berikutnya, maka tentu saja hal tersebut dapat menularkan kedua penyakit yang kita bahas ini. Begitu juga ketika kita datang ke lab untuk mengambil darah atau memeriksakan darah, biasanya kita akan dilakukan pengambilan darah menggunakan jarum suntik. Yakinkan petugas medis menggunakan sarung tangan baru di depan kita sebelum melakukan pengambilan sampel darah kepada tubuh kita. Atau juga vaksinasi yang dilakukan ketika COVID terjadi. Nah, yang banyak terjadi atau kemungkinan terjadi adalah mungkin tidak setiap anak akan diganti sarung tangan ini oleh petugas medis atau yang melakukan vaksin. Nah, itu juga akan menambah risiko penularan penyakit tersebut kepada orang yang diberi vaksin. Karena tentunya ketika jarum suntik itu disuntikan kepada seseorang, maka darah yang menempel di sarung tangan itu bisa saja akan terkena atau menempelkan darah orang yang sebelumnya kepada luka yang diakibatkan oleh vaksin berikutnya. Kenapa kita harus berhati-hati ataupun harus sadar mengenai kedua penyakit ini dan bagaimana cara pencegahan dan juga mengetahui cara-cara mereka menular? Dikarenakan penyakit hepatitis C maupun AIDS belum ada vaksinnya. Terutama hepatitis C itu penularannya di Indonesia sudah sangat banyak sekali, yaitu 2,5 juta orang tertular di Indonesia dengan penyakit hepatitis C. Apakah ada obatnya? Ya, ada obatnya. Tetapi obatnya sangat mahal dan juga pengobatannya tidak mudah. Artinya, kalau orang ini tidak mengikuti prosedur dari pengobatan, maka pengobatannya tidak efektif. Ayo sebarkan informasi ini agar kita, keluarga kita, ataupun teman-teman kita tidak tertular oleh kedua penyakit ini diakibatkan dari kegiatan-kegiatan yang pada umumnya kita lakukan. Kali ini saya akan membawakan perihal yang penting, yaitu mengenai bagaimana kita menghadapi musim El Nino. El Nino ini seperti kita ketahui kondisi panas, cuaca, kekeringan yang terjadi di banyak tempat, terutama di daerah tropis. Hal ini menyebabkan kita kekurangan air, kemudian air kolam berwarna hijau, dan ikan menjadi sakit. Hal ini kita harus perhatikan karena kondisi ini akan berlanjut beberapa bulan. Saat video ini dibuat, ini adalah bulan Oktober tahun 2023 dan El Nino diperkirakan berlangsung sampai akhir tahun 2003 ini. Problem pertama yang kita akan hadapi di El Nino ini atau musim panas yang berkepanjangan ini yaitu penguapan air yang cepat. Biasanya di kondisi normal sehari-hari atau di musim kemarau, 6 bulan di musim kemarau, biasanya kita akan menghadapi penguapan di air kolam. Secara normal biasanya satu hari itu 1 cm penurunannya dan itu masih dianggap wajar. Tapi ketika di bulan-bulan El Nino ini, maka penguapan akan bisa lebih tinggi. Mungkin bisa turun 2 cm atau lebih tergantung dari kondisi kolam tersebut, indoor ataupun outdoor. Biasanya kolam outdoor yang terpapar matahari atau sinar matahari lebih banyak, biasanya penguapannya akan lebih tinggi. Untuk kolam-kolam yang tidak terlalu dalam, misalnya 40 cm kedalaman atau 50 cm, biasanya air pun akan menghangat di permukaan. Apa yang harus kita lakukan dengan penguapan yang tinggi ini? Biasanya kita harus mengecek setiap berapa hari, ketika air berkurang, maka sebaiknya kita isi kembali agar permukaan level air kolam bisa kembali ke kondisi semula dan pompa pun tidak akan tekor ketika level air kolam berkurang. Problem yang kedua biasanya yang kita hadapi adalah boom alga. Boom alga ini adalah lumut yang
mengapung di air. Kalau lumut yang kita ketahui biasanya dia menempel di dinding kolam, lantai kolam, atau di permukaan-permukaan di sekitar kolam. Nah, alga ini semacam lumut atau tumbuhan, tapi dia berkembang biak di dalam air. Ketika dia mendapatkan cahaya matahari yang sangat intens, ditambah dengan berkurangnya bakteri baik di dalam kolam, maka yang terjadi, perkembangan dari para alga ini akan sangat pesat dan biasanya menyebabkan kolam kita airnya akan berwarna perlahan-lahan menjadi hijau. Bahkan jika tidak diatasi, maka dia akan pekat sekali dan ikan biasanya jadi tidak terlihat. Dan ini sangat berbahaya sekali kepada ikan hias atau ikan koi khususnya. Ikan koi biasanya ketika airnya menghijau, dia akan stres, flashing, meliuk-liuk, badannya nggak nyaman, lalu bisa jadi dia akan terkena penyakit. Kadang sering dijumpai ketika air menghijau ini, kutu ikan itu akan tiba-tiba berkembang kembali. Entah datangnya dari mana, tetapi kutu ikan ini akan berkembang biak dan menjadi parasit di ikan koi atau ikan hias lainnya yang ada di kolam. Dan jika tidak diberantas, maka ikan koi kita akan terinfeksi dan antara 4-5 hari kemudian dia akan mati. Apa yang harus kita lakukan ketika air kolam sudah mulai berwarna hijau? Maka kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, misal kita mengurangi intensitas cahaya matahari, yaitu dengan memberikan atau memasang jaring anggrek di atas permukaan kolam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengurangi jumlah asupan pakan. Dengan jumlah asupan pakan akan mengurangi kotoran ikan dan juga mengurangi amonia. Sehingga alga tidak akan mendapatkan pupuk yang berlebih dari kotoran ikan atau amonia ini. Seperti kita ketahui bahwasanya alga ini adalah tumbuhan yang berada di dalam air. Dia akan memerlukan pupuk untuk tumbuh, yaitu pupuk berupa amonia, nitrat atau nitrit. Kemudian dia memerlukan juga cahaya matahari untuk berfotosintesis. Ketika kita mengurangi pakan, maka pupuk bagi alga akan berkurang sehingga alga akan sulit untuk berkembang biak. Yang ketiga, kita bisa menambah bakteri probiotik atau bakteri pengurai yang baik. Ketika kita tambahkan pada air kolam, maka akan membantu untuk kotoran ikan atau organik yang sudah mati yang berupa amonia ini untuk diurai, yaitu dari amonia akan menjadi nitrit, kemudian akan diurai kembali oleh bakteri akan menjadi nitrat, lalu diurai kembali akan menjadi 0. Maka kolam kita akan terbebas dari ketiga bahan kimia ini yang menyebabkan pupuk bagi alga. Untuk jangka panjangnya, kita juga bisa menambah volume filter jika memungkinkan, yaitu filter biologi khususnya, untuk menambah jumlah atau rumah dari koloni bakteri baik atau bakteri biologi. Jika penambahan ruang filter ini tidak memungkinkan, maka kita bisa melakukan improvement dengan cara pergantian dari media biologi yang saat ini kita pakai dengan media biologi yang lebih luas permukaannya. Contoh biasanya kita menggunakan biobol, lalu kita menggunakan batu apung, atau batu gombong, atau lava rock. Nah, media biologi semacam ini luas permukaannya tidak begitu besar dibanding dengan media-media biologi semisal buatan pabrikan. Kita mengenal adanya Kristal Bio, Super Cup, Power Cup, di mana media biologi ini mempunyai permukaan yang sangat luas dibandingkan dengan media-media kita bisa sebut dengan media biologi yang konvensional atau yang terbuat dari plastik. Dengan menambahkan atau mengganti sebagian media biologi ini, seakan-akan kita
menambah ruang filter. Jadi kita tidak perlu menambah ruang filter dengan pergantian media biologi yang ada di chamber kita, maka dapat membantu rumah bakteri lebih luas sehingga bakteri baik akan berkoloni dengan lebih banyak di kondisi El Nino ini. Problem berikutnya adalah terutama untuk kolam-kolam yang volume airnya tidak begitu luas dan juga tidak begitu dalam. Ketika dia berada di outdoor, maka akan terkena suhu yang lebih intens dibandingkan dengan kolam-kolam yang berada di indoor. Suhu yang ekstrim dan sinar matahari yang ekstrim ini dapat meningkatkan suhu air kolam. Lalu apa hubungannya suhu air kolam dengan bahaya yang akan kita hadapi? Dengan kenaikan suhu air kolam di atas dari normal, contoh misalnya di Indonesia, karena kita di daerah tropis, biasanya suhu air kolam itu berkisar antara 27 sampai dengan 28 derajat. Ketika terkena panas yang berlebih, maka suhu akan naik menjadi lebih dari 28 derajat, mungkin 28,5 atau 29. Ini kita bicara di permukaan ya, tidak di bagian kedalaman air. Hal ini dapat menyebabkan bakteri pengurai tidak bekerja dengan baik. Kita bisa bicara bakteri pengurainya itu bekerja dengan malas-malasan, sehingga kecepatan dari penguraian amonia, nitrat, dan nitrit ketika ada kotoran itu akan menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi-kondisi sebelum El Nino. Nah, ketika hal ini terjadi, otomatis amonia akan lebih tinggi di dalam kolam. Hal ini berbahaya karena akan menyebabkan ikan menjadi stres. Ciri-ciri amonia tinggi yaitu kita bisa akan perhatikan di kolam. Biasanya di permukaan air kolam itu ketika ada air terjun dari waterfall itu akan menghasilkan gelembung udara di permukaan air. Gelembung udara ini pasti akan ada ketika ada air terjun ke permukaan air. Tetapi air terjun ini seharusnya dia akan pecah, dia nggak boleh jalan-jalan di atas permukaan air. Ketika dia ada gelembung udara tersebut, dia harus segera pecah. Jadi permukaan air itu tidak boleh ada gelembung yang jalan-jalan di sekeliling kolam. Ketika ada seperti itu, maka dapat dipastikan amonianya tinggi. Nah, itu bisa dari salah satu problem. Yang pertama tadi, karena bakteri pengurainya tidak bekerja dengan maksimal, dikarenakan suhu air meningkat. Bisa jadi juga karena ikan stres. Ikan stres menyebabkan dia melepaskan lendir dari tubuhnya, dan lendir itu akan meningkatkan amonia di air kolam. Suhu air kolam ini biasanya tidak akan berubah ketika volume air kolam itu cukup besar dan kolam cukup dalam, misal 1 meter atau lebih. Dan juga biasanya jika kita mempunyai waterfall, itu yang airnya deras, biasanya juga air kolam agak sulit untuk meningkat. Dan air kolam biasanya lebih cenderung lebih normal dibandingkan dengan kolam yang tidak mempunyai air terjun yang deras. Kita agak sulit untuk mengatasi perubahan suhu di air kolam ini, kecuali mungkin bagi kolam-kolam yang memang didesain untuk memiliki chiller. Chiller itu pendingin, untuk mendinginkan air kolam sedemikian rupa. Biasanya bagi penghobis yang memelihara ikan-ikan hias atau ikan-ikan kontes, di mana dia untuk mempertahankan warnanya supaya lebih bagus, mereka menggunakan chiller untuk mendinginkan air kolam sampai dengan misalnya 25 atau 24 derajat. Tapi bagi pemilik kolam atau penghobis yang tidak memiliki chiller, maka memang agak sulit untuk menurunkan level suhu air kolam. Jadi yang terpenting ketika suhunya berubah, maka kita bisa dengan mengurangi jumlah pakan, menambah bakteri pengurai, juga kita bisa meningkatkan media biologi yang lebih luas. Lalu problem berikutnya adalah debu organik. Seperti kita ketahui, di musim El Nino ini debunya luar biasa sekali. Kalau kita perhatikan di beberapa kota besar, seperti di Jakarta,
itu sampai tidak terlihat gedung-gedungnya di daerah Jakarta. Sebenarnya itu dikarenakan karena debu yang berterbangan. Debu dari mana? Debu dari daun-daunan yang sudah jatuh, kering, dan dia akan melayang karena dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar atau karena angin yang cukup kencang. Maka debu itu melayang-layang di perkotaan. Kita bisa juga lihat kalau kita berada rumahnya tidak jauh dari jalan raya atau di halaman kita banyak pepohonan, coba perhatikan bahwasanya barang-barang kita yang berada di luar rumah itu debunya luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, debu ini akan berakumulasi masuk ke dalam kolam. Nah, karena dia debu dari organik, dari tumbuh-tumbuhan biasanya, atau dari tanah, maka akan diurai oleh bakteri baik yang berada di ruang filter atau di dalam air. Debu yang banyak ini juga terkadang menyebabkan permukaan air kolam kita jadi tidak indah, terutama jika kolam tersebut tidak memiliki skimmer. Jadi debu itu akan melayang-layang atau berada di permukaan air, dia akan mengapung, tapi nanti akhirnya pun akan tenggelam. Jadi nggak usah khawatir dengan debu-debu ini di kolam. Problem yang berikutnya adalah, terutama ini mungkin di daerah-daerah tertentu, di mana sudah banyak daerah yang kekurangan air. Sumur-sumur atau sumur dalam yang menggunakan pompa, itu sudah tidak mengeluarkan air. Maka hal ini dapat menyebabkan problem ketika kita harus melakukan backwash, atau melakukan pembersihan media, atau bagi kolam-kolam yang memang melakukan pergantian air secara rutin. Karena mungkin dia tidak memiliki filter, kolam tersebut harus diganti air secara berkala, semisal kolam-kolam budidaya koi ataupun budidaya ikan hias yang lainnya. Kekurangan air ini dapat merugikan tentunya pemilik kolam, yaitu dapat menyebabkan beberapa penyakit tergantung daerahnya. Biasanya kekurangan air ini bisa menyebabkan ikan menjadi stres. Ketika dia stres, maka penyakit-penyakit bawaan ikan seperti Aeromonas, jamur insang, jamur white spot itu akan berkembang dan akan menginfeksi ikan. Problem berikutnya adalah banyak laporan kepada saya dan juga emang sudah saya amati beberapa customer, bisa dibilang banyak kolam-kolam customer yang selama ini baik-baik saja, nggak ada masalah, sudah bertahun-tahun ikannya tidak pernah sakit. Mereka juga melakukan rutin backwash. Mereka juga sangat memperhatikan ikan-ikan di dalam kolam mereka. Tiba-tiba mereka temukan ikannya sakit. Sakitnya bermacam-macam. Jadi ada yang Aeromonas, ada yang busuk pada kulitnya, ada juga ikan yang tidak mau makan, dan juga beberapa penyakit ikan lainnya. Hal ini bisa dibilang jarang terjadi di musim-musim sebelumnya, di mana terjadi biasanya kalau pada ikan baru yang tidak dikarantina, atau mereka pemilik kolam ini tidak melakukan backwash secara rutin. Nah, itu bisa jadi lama-lama ikannya terkena penyakit. Tapi yang mengherankan adalah pemilik kolam ini sudah melakukan hal-hal yang seharusnya rutin dilakukan. Dan ini kemungkinan besar karena berhubungan dengan El Nino. Yang terpenting adalah, tadi sebelumnya saya sudah infokan di atas, sebaiknya kita kurangi pakan di musim El Nino ini, dan juga rutin untuk membackwash ruang filter. Kita berharap agar El Nino ini cepat berlalu, sehingga kondisi yang panas ini yang juga dapat menyebabkan sakit ispa atau penyakit lain pada manusia bisa segera insya Allah berlalu. Nah, kita juga harus waspada ketika nanti hujan turun pertama kali. Mudah-mudahan akan segera hujan, tapi kita tidak tahu kapan akan hujan. Nah, hujan pertama kali ini mempunyai risiko yang berbahaya bagi kolam kita. Kenapa? Bayangkan saja,
debu yang menumpuk yang berada di permukaan daun, kemudian debu-debu yang berada di atap rumah, kemudian debu-debu yang berada di sekitar kolam, mungkin di lantai sekitar kolam, atau tanaman, rumput, dan sebagainya. Ketika dia terkena hujan, kita bisa bayangkan debu ini akan menjadi lumpur, terseret atau tergerus oleh air, dan dia dapat masuk ke dalam kolam. Nah, sebaiknya kita mengantisipasi debu-debu yang kemungkinan akan masuk ke dalam kolam, yaitu pastikan yang pertama, ketika kita ada atap yang nanti air hujannya jatuh ke dalam kolam, maka kita harus berikan segera talang untuk atap tersebut. Yang kedua adalah usahakan jangan ada daun-daun yang berada di permukaan kolam. Yang ketiga adalah usahakan walaupun musim kemarau, rumput atau lantai di sekitar kolam itu dibersihkan, disiram sehingga mengurangi debu di sekitar kolam. Juga yang berbahaya adalah ketika hujan lama tidak turun, maka hujan pertama kali turun ini dia akan membawa asam, kondisi asam, karena dia akan membawa debu dari langit yang sifatnya asam, maka akan memengaruhi air kolam dan membuat ikan stres. Pastikan bagi kolam-kolam outdoor, di ruang filter atau di air terjun, diberikan pH buffer, media pH buffer berupa karang jahe ataupun oyster. Hal ini akan membantu untuk menangani kondisi air kolam ketika pH air turun drastis. Oh iya, tadi ada yang lupa, cara mengatasi boom alga atau air hijau. Yang paling mudah adalah dengan menaruh lampu UV pada ruang filter. Ini adalah cara yang instan. Ketika air sudah hijau dan kita memasang lampu UV di ruang filter, maka biasanya akan cepat sekali air menjadi bening. Mungkin membutuhkan 2, 3, 4 hari. Dan lampu UV ini akan membantu untuk memastikan air selalu bening. Hanya saja untuk ukuran panjang dari lampu UV ataupun wattnya harus disesuaikan dengan volume air kolam. Dan juga ruang besarnya atau dimensi ruang dari filter. Untuk hal tersebut, silakan Anda berkonsultasi dengan penjual lampu UV di sekitar kota Anda. Semoga kondisi panasnya atau cuaca El Nino ini tidak mempengaruhi kolam ikan hias kita atau kolam koi kita, dan juga tidak mempengaruhi kesehatan dari keluarga kita. Semoga El Nino ini cepat berlalu. Jangan lupa subscribe agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Teman-teman, kita sudah mengetahui perihal batasan dari aurat seorang perempuan. Tapi kita juga sebagai laki-laki harus tahu batasan aurat daripada kaum laki-laki. Kenapa? Jika aurat ini terlihat, maka jatuhnya akan berdosa. Berdosa bagi yang melihat dan juga berdosa bagi yang memamerkan. Lalu batasan aurat laki-laki di mana? Mana yang harus ditutupi? Yaitu mulai dari udel di perut sampai dengan lutut. Jadi lutut itu harus ditutupi karena itu merupakan aurat dari laki-laki. Jangan sampai kita memamerkan lutut kita karena kita melakukan olahraga atau karena kita melakukan hal-hal yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.